Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Amir Fatah. Selamat sore kawan Perkasa, muslimin muslimat yang ada di Kediri Raya dan juga tentunya santri putra, santri putri dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolangu, Tulung Agung. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih memperkenankan kita untuk bisa bertemu dalam majelis yang mulia ini, dan juga kawan Perkasa, santri putra, santri putri dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah. Kembali lagi Zona Islami Spesial Ramadan hadir di bulan Ramadan 1442 Hijriah dan juga tetap di jam yang sama, jam 4:30 sampai dengan jelang berbuka. Kita akan sama-sama menyimak kajian Kitab Maqasidus Shaum yang nanti akan langsung diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anam Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolangu, Tulung Agung. Sudah bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin sore hari ini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik selalu Pak Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kembali lagi Pak Yai dipertemukan dengan suasana Ramadan. Dan ini hari pertama, tentu harapannya tetap semangat dan selalu semangat sampai 30 hari ke depan Pak Yai. Amin, amin. Baik, untuk faidah puasa kawan Perkasa muslimin muslimat, langsung saja materi akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, para santri, para pendengar Radio Perkasa FM, alhamdulillah sore ini kita bisa ngaji bareng Zona Islami bersama Radio Perkasa FM. Kita akan mengupas kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Amin Allahumma amin. Dalam kitab Maqasidus Shaum ini diterangkan tentang seputar puasa, baik tentang dalil-dalil wajibnya puasa, kemudian faidah-faidahnya dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Maqasidus Shaum, benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaum, kita akan membahas bab yang pertama. Ini adalah kitab yang menerangkan puasa. Wa fihi asyru fusulin. Dalam kitab Maqasidus Shaum ini ada 10 fasal. Al-faslul awal fi wujubihi. Fasal yang pertama menerangkan tentang wajibnya puasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Yang dipanggil oleh Allah ini adalah setiap orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kalian puasa, atas kalian semua berpuasa. Jadi bagi setiap orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Sebenarnya kewajiban ini tidak hanya kepada orang yang beriman,
ya, kepada semua orang aslinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Orang yang bisa dan mau berpuasa itu hanyalah orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Yang bisa melakukan puasa itu hanyalah orang-orang yang hatinya ada iman. Maka dalam mantuknya ayat ini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, tujuan daripada diwajibkannya puasa itu adalah supaya kalian semua ini menjadi orang yang bertakwa. Jadi maksudul a'dzam dari puasa itu supaya orang-orang yang beriman itu jadi muttaqin, orang yang bertakwa. Dan kalau benar-benar orang itu sudah bertakwa, maka jelas tempatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam ayat misalnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u, bergegaslah kalian semua, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, allati arduhas samawati wal ard, yang luas surga itu seluas langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi. Surga yang luasnya 7 lapis langit dan bumi itu disiapkan untuk siapa? Kata Allah Ta'ala, u'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi kalau benar-benar kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas tempatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak akan berada di surga yang penuh kenikmatan. Maka puasa itu menggiring kita semuanya supaya bisa sampai kepada surga Allah Ta'ala dengan dijadikannya, lantaran puasa ini menjadikan orang-orang yang puasa itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maknahu la'allakum tattaqunan nar bisaumihi. Makna dari la'allakum tattaqun itu agar kalian semua lantaran puasa itu bisa terhindar dari api neraka. Jadi la'allakum tattaqun an-nar bisaumihi. Jadi maksud daripada dawuh Allah la'allakum tattaqun itu agar kalian semua itu bisa terbebas, menjauhi jauh dari neraka. Disebabkan apa? Bisaumihi, lantaran kalian semua melakukan puasa. Fa inna saumahu sababun li ghufraniz dzunub an mujibah linnar. Kita harus ingat bahwa puasa, poso niku menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Jadi dosa-dosa niku akan diampuni lantaran puasa. Yang mana dosa itu kalau tidak diampuni al-mujibah linnar, maka dosa itu akan menghantarkan ke neraka Allah Ta'ala. Maka dengan puasa dosa-dosa diampuni sehingga akhirnya dia tidak jadi masuk neraka. Kalau umpama dosanya tidak diampuni, maka tentulah dia harus masuk neraka. Maka dengan puasa ini menjadi sebab dia terbebas atau dia terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa menghantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari neraka. Wa fis sahihain, dan di dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW annahu qol, Kanjeng Nabi dawuh ngeten, bunyal Islam ala khamas. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Pertama, ala al-ta'budallah wa takfura fima dunah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti atau wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 dasar. Pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Wa iqamis shalah, kita melakukan sholat 5 waktu. Kemudian wa itaiz zakah, kita mengeluarkan zakat. Wa shaumi wa hajjil bait, kalau kita mampu kita tunaikan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Berarti puasa itu merupakan satu dari 5 tiang agama menika. Niki tentang dalil kewajiban puasa. Jadi puasa itu diwajibkan kepada siapa? Setiap orang muslim, setiap orang muslim yang berakal, ya, yang berakal. Akan tetapi yang harus kita ingat, puasa itu bukan berarti Allah niku ingin umat Islam niku rekoso mboten. Tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala ingin dengan puasa ini orang-orang yang beriman ini bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari neraka. Maka mudah-mudahan kita semuanya, ya, dengan lantaran puasa yang kita lakukan, ibadah di bulan suci Ramadan ini menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita dihindarkan Allah, dijaga jasad kita tidak akan tersentuh api neraka. Amin Allahumma amin. Ini fasal yang pertama. Al-faslus tsani, fasal yang kedua atau bab yang kedua menerangkan fi fadhailihi. Jadi puasa itu di samping ada dalil kewajibanipun juga ada napa keutamaan-keutamaannya. Yang jelas yang harus kita pahami, syariat puasa itu bukan untuk menyengsarakan umat, boten, sama sekali tidak. Tapi sebaliknya, ya, syariat puasa itu adalah untuk kemuliaan, untuk menyelamatkan umat, untuk kemanfaatan umat itu sendiri. Maka di dalam puasa itu banyak sekali faedah, fadilah, keutamaan. Maka dalam kitab ini juga dipaparkan tentang keutamaan-keutamaan dari puasa Ramadan. Apa keutamaan puasa? Disebutkan lissaum fawaid, raf'ud darajat, wa takfirul khadi'at, wa kasrus syahawat, takthirus shadaqah, tawfirut ta'at, syukru alimil khafiyat, wal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Secara garis besar puasa itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama raf'ud darajat, ya. Jadi puasa itu mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada takfirul khati'at. Puasa itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Tadi disebutkan kalau manusia itu punya dosa, punya kesalahan, dosanya umpama belum diampuni oleh Allah, maka pasti dia akan merasakan neraka. Dia akan merasakan neraka. Ya, kenapa? Dosanya itu menyebabkan dia masuk neraka. Akan tetapi dengan puasa, karena puasa itu akan menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Sebagaimana dawuh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dawuhnya Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi Muhammad, barang siapa berpuasa dengan dasar iman, man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan
dengan dasar iman, wahtisaban, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dari puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuninya. Maka puasa itu takfirul khati'at. Puasa itu bisa menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita, sehingga akhirnya kalau kita sudah diampuni Allah lantaran puasa, maka jasad kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Jasad kita tidak akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kenapa? Dosa-dosanya telah diampuni lantaran puasa. Maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah manfaat puasa. Kemudian wa kasrus syahawat. Puasa itu bisa melemahkan syahwat. Syahwat niku artinya kesenangan-kesenangan nafsu yang mengajaknya untuk membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu niku. Dan dikatakan penyebab keburukan manusia itu ada dua. Penyebab keburukan manusia niku enten kali. Sing pertama disebabkan godaan setan. Ya, yang pertama. Yang kedua, penyebab manusia berbuat buruk, jahat, maksiat, di samping godaan setan nopo? An-nafsu al-khabithah, yaitu nafsunya, nafsu yang buruk. Maka Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Ya dah? Allah Subhanahu wa taala dawuh, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka penyebab dari maksiat, keburukan pada manusia ya dua ini. Kalau tidak setan ya hawa nafsu, syahwat. Ya, syahwat. Dan disebutkan dari dua penyebab maksiat ini mana yang lebih berbahaya? Disebutkan yang lebih berbahaya adalah nafsu yang buruk. Mula didhawuhaken innan nafsa akhbath min sab'ina syaitanan. Jadi nafsu niku lebih buruk daripada 70 setan. Jadi nafsu itu lebih buruk, lebih jelek daripada berapa? 70 setan. Jadi kalau setan itu satu itu ya buruk, dia mengajak buruk, tapi tidak sebahaya dari nafsu yang buruk niki. Kalau nafsu yang buruk ini bisa lebih berbahaya daripada 70 setan. Makanya puasa ini ingin menundukkan nafsu niki. Nafsu yang sangat berbahaya yang bisa mencelakakan manusia ini ingin ditundukkan dengan puasa. Kenapa? Karena kalai nafsu niku, syahwat niku mung karo poso. Kalai mung karo poso. Maka pernah diceritakan itu dalam sebuah kitab. Pertama Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan yang namanya akal. Allah pertama menciptakan makhluk yang bernama akal. Akal diciptakan, setelah akal diciptakan Allah taala memanggil akal. Ya aqlu aqbil. Wahai akal kemarilah. Akal manut. Akal kemudian menghadap kepada Allah. Akal nih. Lalu Allah bertanya kepada akal, ya aklu man anti wa man ana. Wahai akal, jawaban man anti, engkau siapa, aku siapa. Maka akal ini menjawab, anta rabbi wa ana abduka ad-dhaif. Wahai Allah, panjenengan menika pangeran kula. Panjenengan niku pangeran kula. Kula akal adalah kawulane panjenengan sing lemah. Maka karena akal ini semenjak diciptakan Allah, akal niki taat kepada Allah Ta'ala, maka akal ditempatkan di tempat yang mulia. Kemudian setelah itu Allah menciptakan makhluk yang lain yang bernama nafsu. Allah menciptakan namanya nafsu. Nafsu diciptakan. Setelah diciptakan, nafsu dipanggil oleh Allah, ya nafsu akbili, ya nafsu akbil, hei nafsu kemarilah. Fa'adbaro,
Nafsu dipanggil oleh Allah, "Hei nafsu kemari." Ndak gelem nafsu. Malah ngalih. Kurang ajar loh. Dipanggil oleh Allah, "Hei nafsu kemari." "Ya nafsu akbil." Kemari. Malah nafsu ngalih, fa'akbala, ngalih. Kurang ajar. Fa'adbaro. Akhirnya dipaksa oleh Allah Ta'ala. Dipaksa oleh Allah, nafsu dihadapkan kepada Allah. Dengan terpaksa akhirnya nafsu niki gelem. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya podo karo pertanyaan kepada akal, sama. "Ya nafsu, man anti wa man ana." Hei nafsu, jawaban. Awakmu sopo, aku sopo? Nafsu jawabannya, yo panggah kurang ajar. Anta wa ana. Penjenengan Gusti, kula. Kurang ajar toh? Sampean, aku ya aku. Kurang ajar toh niku. Tutuk mawon nafsu ya. Lah lek akal ditanya, "Man anti wa man ana." Hei lek akal nggih ditanya, "Wahai akal, awakmu sopo, aku sopo?" Jawabannya akal, saya taat, iman dia. "Anta Robbi." Panjenengan pangeran kula Gusti. Panjenengan niku pangeran kula Gusti. Kula niki kawulane panjenengan. Iku kalau akal. Tapi lek nafsu mboten gelem. Jawab ngoten niku ora gelem, gengsi nafsu. Jawabane kurang ajar. Anta wa ana. Jenengan nggih jenengan, sampean nggih sampean Gusti, aku ya aku. Kurang ajar. Akhirnya nafsu niki dihukum neng naru jahanam, neraka jahanam panas molat-molat genine selama pinten alfasanah, 1000 tahun. Dihukum neng neraka jahanam 1000 tahun. Terus dintas setelah 1000 tahun dintas nafsu niki. Pewanggah mawon nita itu nafsu ya. Tapi perjingane nafsu lho ya. Panggah hita itu dintas. Kali Allah ditimbali malih, pewanggah mawon nita itu nafsu. "Ya nafsu akbil, kemari." Pertama ora gelem. Dipaksa malih. Lalu ditanya, "Ya nafsu, wis sak ngrasakne 100 tahun neraka jahanam." Jawaban saiki, "Man anti wa man ana." Jawaban, awakmu sapa, aku sapa? Tetep jawabane kurang ajar to. Anta wa ana. Jenengan, kula ya kurang ajar. Cara ketemu keamanan tonyo ya. Ya. Lah ini kurang ajar nafsu niku ngono, nafsu niku kurang ajar. Memang kurang ajar nafsu niku, ngoten. Akhire ya wis panggah kurang ajar mawon nafsu. Karo Gusti Allah dihukum malih nafsu niki. Lek wingi niku dihukum ning neraka jahanam selama 100 tahun ndak teges nafsu panggah hita itu ya ta. Panggah hita itu nafsu niku. Akhire nafsu niki dihukum Allah Ta'ala ganti neng narul juk wal atos, neraka panggonan ngelak lan panggonan luwe pinten mi atas sana 100 tahun. Akhirnya nafsu neng panggonan ngelak panggonan luwe, wah nafsu niki sahambat kalah dhek. Lek dibakar neng neraka ndak apa-apa, ndak teges dheweke, ndak masalah nggih. Tapi lek dihukum neng narul juk wal atos, neraka panggonan ngelak panggonan luwe, wah nafsu niku kalah dheweke, kalah. Tobat Gusti, ampun, kapok lombok ngono ya. Kapok ngono. Tobat kula Gusti, ampun Gusti, kula tobat. Wis ngono nafsu bengok terus nafsu niki kalah dheweke. Dihukum neng narul juk neng wal atos pinten 100 tahun. Jadi akhirnya setelah 100 tahun nafsu niku diangkat malih. Ditokne saka neraka panggonan ngelak luwe. Terus setelah ditokne saka panggonan ngelak lan luwe niki wau, nafsu niki ternyata prilakune pun benten wisan. Sadurunge sik petita itu ngono ya nafsu niku. Lah mosok wis ngrasakne luwe, ngrasakne ngelak, dheweke malih meneng. Mergo lemes nafsune ya ta. Lemes. Akhirnya ditimbali kali Allah malih, "Ya nafsu akbil." Hei nafsu kemari. Derek nafsu fa'akbala, manut. Ditangleti karo Allah Ta'ala. "Ya nafsu,
Man anti wa man ana. Jawaban, awakmu sopo, aku sopo. Lah baru nafsu niki gelem jawab, anta robbi wa ana abduka dhaif. Gusti, panjenengan menika pangeran kula niki kawulane panjenengan. Oh, Masya Allah. Jadi kalahin nafsu mong karo ngelak karo luwe. Mula walidalika, oleh karena hikmah ini dalam kitab tersebut disebutkan syuri'at saum. Oleh karena alasan ini maka puasa niku disyariatke. Maka puasa itu diantara tujuannya nopo kasru syahawat nafsu. Jadi untuk melemahkan nafsu niki, mencerai-beraikan nafsu ben nafsu niki tidak menguasai diri manusia. Supaya manusia itu bisa menundukkan nafsunya, bisa mengendalikan nafsunya. Maka orang yang kuat itu bukanlah orang yang perang yang besar itu bukan perang fisik, tapi justru perang melawan hawa nafsu. Mula Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau wangsul saking satu peperangan dengan para sahabat, Kanjeng Nabi dawuh teng para sahabate, rojauna minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabatku, kita baru saja pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Wah, para sahabat kok kaget. Ya Rasulullah, enten malih ta perang sing luwih gede? Kanjeng Nabi jawab, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Maka nafsu niku harus diperangi. Kalau nafsu itu tidak kita lunakkan, tidak kita kendalikan, nafsu yang akan mengendalikan kita, jeluntrongke kita kepada kehancuran. Mula didhawuhken inna nafsala ammaradum bisu. Maka puasa ini adalah senjata orang yang beriman untuk menundukkan nafsunya. Ngoten lho nggih, kasrus syahawat. Kudu ngerti. Kemudian puasa itu juga syukru alimil khafiyat. Puasa itu merupakan cara bersyukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena diberikan sehat, ya, diberikan akal, ya, makanya dia berpuasa. Puasa ini adalah ungkapan manifestasi dari perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Makanya nek wong sing loro ndak diwajibkan puasa kalau dia ndak kuat, ya dah. Maka puasa ini tiada lain juga bagian dari syukur nikmat kesehatan, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita lakukan dengan puasa. Wal in zijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Di samping niku puasa ini bisa mencegah orang yang berpuasa dari apa? An khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Jadi kerentek-kerentek ya, yang buruk maksiat dengan puasa ini bisa dihilangkan, ya. Ini manfaat daripada puasa, nggih. Jadi secara garis besar puasa ini subhanallah, Allah mensyariatkan, mewajibkan puasa bukan kepentingan Allah, bukan. Allah tidak pernah mengambil keuntungan dari puasa ini. Kita harus paham niki. Jadi ketika Allah mewajibkan puasa kepada kita, bukan berarti Allah butuh kepada puasa kita, ndak sama sekali. Allah ndak butuh puasa kita. Kalau ketika Allah memerintahkan kita sholat, bukan berarti Allah butuh kepada sholat kita, tidak sama sekali. Allah ndak butuh sholat kita. Lah terus kita berpuasa hakikatnya adalah kepentingan kita sendiri, kemanfaatan kita sendiri. Ini yang harus kita pahami. Fa amma raf'ud darajat faliqali sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar sufidatis syayatin. Adapun faedah yang pertama dari puasa tadi nopo? Mengangkat derajat. Lah ini seperti halnya dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, kata Nabi Muhammad, ketika datang bulan suci Ramadan,
Futihat abwabul jannah. Nek wis Ramadan teko, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Niki dawuh Nabi Muhammad. Jadi ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Lah dibukanya pintu surga niku napa? Para ulama memberikan banyak tafsiran. Di antarane dibukanya pintu surga niku ibaratun amma yaftahuhullah taala li ibadihi bi kasrati taat wa kasrati sawabil ibadah sawabis siyam wal qiyam wa barakati syahr wa dzalika asbabun lidukhulil jannah. Jadi dibukanya pintu surga di bulan Ramadan itu melambangkan di bulan Ramadan itu Allah banyak membuka keberkahan. Keberkahan dibuka, rahmati Allah dibuka. Ya. Kemudian napa niku diberikan kepada umat menungso menika. Akhirnya ibadah dilipat gandakan pahalane. Ibadah dilipat gandakan pahalane. Sapa wonge nglakoni ibadah sunnah di bulan suci Ramadan padha karo ibadah wajib di luar Ramadan. Siapa orangnya melakukan satu ibadah wajib di bulan Ramadan, dheweke oleh ganjaran 70 amalan wajib di luar Ramadan. Bau mulut orang yang puasa lebih semerbak daripada minyak kasturi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini makanya akhirnya dengan dibukanya pintu keberkahan, barokahnya bulan di bulan suci Ramadan, pahalanya amal dilipat gandakan. Akhirnya ndadekne wong sing iman iku seneng akhirnya seneng ibadah, ngoten to? Wa dzalika asbabun lidukhul jannah, dan itu semuanya akhirnya bisa menghantarkan dirinya sampai ning surga Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe kabeh sampai ning surgane Allah. Amin. Kemudian ditutupnya pintu neraka itu melambangkan nopo? Melambangkan kasratul ghufran wa tajawuz anidunub. Di bulan Ramadan niku Gusti Allah niki banyak memberikan ampunan kepada manusia-manusia yang melakukan dosa. Jadi ibaratun an kasratil ghufran wa tajawuz anidunub. Jadi misalnya dengan puasa disebutkan nek gelem poso lho ya. Allah dawuh napa? Kanjeng Nabi dawuh man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge gelem poso Ramadan dengan dasar iman ngarep-ngarep ridane Allah, dosa-dosane disepuro. Puasa menjadi sebab di ngapurane dosa. Kemudian dawuh Nabi Muhammad malih man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge qoma Ramadan maknane dos pundi? Ai salatut tarawih. Sapa wonge gelem salat tarawih istiqomah, nggih. Salat tarawih istiqomah tenanan, ya ta? Salat tarawih tidak bersendak gurau, tenanan, gelem nglakoni salat tarawih dengan dasar iman, ngarep-ngarep ridhane Allah, dosa-dosane disepuro. Dan banyak lagi amal-amal lain yang menjadi sebab di ngapuran dosa. Jadi di bulan suci Ramadan niku pintu-pintu neraka ditutup, itu melambangkan banyaknya ampunan Allah di bulan suci Ramadan, tentunya bagi orang yang mau beribadah. Wong sing iman lan gelem ibadah. Lek sing ra gelem ibadah nggih ndak mungkin. Mboten mungkin. Mula disebutke malih dalam salah satu keterangan Inna lillahi ta'ala utaqa minan nar. Sesungguhnya Allah Ta'ala niki memerdekakan orang yang mestine niku lho, mestine dheweke niku mlebu neraka. Tapi dimerdekakan barokah Ramadan. Pinten? Enten sing dawuh 60.000 setiap harinya. Jadi enek wong sing mestine dheweke itu ditulis jenenge si A mlebu neraka, B neraka. Misale ngono. Orang yang dinas itu sebenarnya tertulis iki ahli neraka, tapi barokah bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari catatane ahli neraka. Sedina
enten sing dawuh sebanyak 60.000 orang. Enten sing dawuh sedina niku 600.000 orang. Nggih. Lah niki wong salam dunya setiap hari itu, setiap hari. Jadi setiap hari enek wong sing dibebaske Allah, mestine ahli neraka dibebaske. Baru kae bulan Ramadan. Dan tentunya mereka yang dibebaskan ini wong menungso kan kathah gitu. Jutaan triliunan menungso salam dunya, maka berebut untuk mendapatkan ini. 600.000. Nah, di antara orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, pembebasan dari neraka niku sinten? Ya tentunya orang-orang yang mau berpuasa Ramadan. Wong-wong sing gelem nglakoni perintah Allah. Lek sing ora gelem nglakoni perintah Allah, kon poso ora gelem, kon salat tarawih ra gelem, ya ta? Malah mungkin ngapunten nglakoni maksiat, ya dari mana dia akan dapat ampunan Allah? Jadi kudu dipahami. Jadi ampunan Allah yang besar itu akan diberikan kepada siapa? Orang-orang yang mengikuti perintah Allah, gelem poso Ramadan, gelem sholat tarawih dan menghormati bulan suci Ramadan. Itulah jadi makna ditutupnya pintu neraka niku melambangkan kasratil ghufran wa tajawuz anidunub. Di samping niku ditutupnya pintu neraka niki juga merupakan perlambang kemaksiatan di bulan Ramadan ini berkurang. Jelas niku. Jelas. Ya meskipun ndak hilang sama sekali. Kenapa kok ndak hilang? Ya karena sebab maksiat niku enek kalane setan, enek kalane nafsu. Tetapi masih demikian, yang jelas di bulan suci Ramadan ini kemaksiatan akan berkurang. Nek hilang ndak akan mungkin. Tapi kalau berkurang ini mungkin. Ini termasuk bagian dari makna ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian sufidati syayatin. Di bulan suci Ramadan setan dibelenggu. Makna dibelenggu napa? Al-maghlulul yad ilal unuk. Jadi tangane setan diborgol. Tangane setan diborgol, nggih, kemudian diikatkan pada lehernya. Artinya di bulan suci Ramadan setan ndak duwe kekuatan fisik, ngoten lho. Ndak duwe. Nah, sehingga kalau setan ndak duwe kekuatan fisik, godaannya hanya rayuan-rayuan gombal sing ora duwe kekuatan fisik. Mula lek enek wong kok setan wis ora duwe kekuatan fisik kok panggah nglakoni maksiat, aras-arasen ibadah di bulan Ramadan, itu menunjukkan du'ful iman. Napa? Du'ful imannya lemah. Lha setan lho ibaratnya wis ora patek nggodha sebab ndak duwe kekuatan fisik. Lah kok panggah enek wong maksiat nuduh nih imane lemah. Ini yang pertama. Yang kedua, masih setan diborgol di bulan suci Ramadan sedoyo, tapi kemaksiatan tidak akan hilang. Kenapa? Penyebab kemaksiatan yang lain adalah nafsu. Bahkan tadi disebutkan innan nafsa akhbath min sab'ina syaitanan. Nafsu niku luweh elek tinimbangane 70 setan. Itu harus kita pahami. Mula ini hadis ini merupakan keagungan, menjelaskan keagunganipun bulan suci Ramadan. Ini yang harus kita pahami. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an Rabbi azza wajal kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibihi wasyam junnatun. Kanjeng Nabi dawuh menceritakan dawuhnya Allah, berarti hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala dawuh kullu amal ibni adam lahu, amalnya manusia itu untuk manusia sendiri, illa shaum illa syam, kecuali puasa, kata Allah. Kalau puasa ini untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, kata Allah taala. Wasyam junnatun, puasa itu merupakan tameng. Tameng dari apa? Tameng dari keburukan-keburukan. Jadi puasa itu merupakan benteng dari keburukan yang akan mengenai dirinya. Fa idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yaskhab. Maka ketika salah satu kalian berpuasa, dos pundi fala yarfus,
Jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, ojo ngomong sing elek, ojo misuh, ojo ngomong sing awon, jangan. Kemudian walayaskhab, ojo tukaran, jangan berkelahi. Justru apabila ada orang yang napa niku musuhi kita, mencemooh kita, maka jangan kita jawab, tapi jawaban napa? Ini shaim, ya. Ini beberapa kemuliaan daripada puasa Ramadan, beberapa fadilah keutamaan dari puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita rahmat anugerahnya kepada kita semuanya jadi orang-orang yang muttaqin. Allahumma amin. Itu tadi kaum perkasa muslimin muslimat faidah bulan puasa yang sudah kita kaji bersama Kiai Muhammad Anam Husain, kajian kitab Maqasidus Shaum, dan tentunya harapan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan paripurna selama 30 hari ke depan dan juga bisa meredam nafsu yang ada di dalam diri kita agar tidak selalu bergejolak. Makanya kita melaksanakan puasa untuk meredam itu nafsu kita. Baik, tiba di sesi terakhir, Pak Yai, doa sekaligus penutup untuk zona Islami spesial Ramadan sore hari ini, semoga. Ya, mari kita tutup zona Islami ini dengan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dijadikan Allah taala hamba-hamba yang muttaqin. Semoga Allah jadikan puasa kita diterima oleh Allah, menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Amin. Dan menjadi sebab kita semuanya diberi nasib yang baik di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.